Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PPL SDIT Ahmad Dahlan dari PPG Prajabatan Prodi PGSD Universitas Jambi gelombang 1 tahun 2024. Di sini kami akan menjelaskan desain instruksional dengan model problem based learning untuk memenuhi mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Adapun kelompok dari anggota kelompok 1 yaitu Reza Oktavila, Yunia Vera, Helmalia Putri, saya Serli Kumalasari dan Debbie Gusrika Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari desain instruksional. Definisi dari desain instruksional adalah langkah mencari pemecahan masalah pembelajaran. Menurut Robert Reiser, desain instruksional adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan. Sedangkan menurut Hornbein and Regulat, desain instruksional adalah serangkaian proses perencanaan, analisa, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan baik formal maupun informal yang terstruktur dan teratur namun fleksibel. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain instruksional adalah rangkaian proses pembelajaran dari tahap perencanaan sampai evaluasi agar tercipta rancangan atau desain pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan secara efektif dan efisien. Tahapan pengembangan desain instruksional. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan instruksional, lalu yang kedua, melakukan analisis instruksional, yang ketiga, menganalisis siswa dan konteks, yang keempat, menuliskan tujuan kinerja, yang kelima, mengembangkan instrumentasi penilaian, yang keenam, mengembangkan strategi instruksional, yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan instruksi, yang kedelapan, merancang dan melakukan evaluasi formatif dari instruksi. Lalu yang ke-9 merevisi instruksi, yang ke-10 merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah desain instruksional. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran harus ditetapkan dengan jelas. Lalu yang kedua, peserta didik. Desain instruksional harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik seperti latar belakang pendidikan, usia, minat, dan gaya belajar. Selanjutnya, yang nomor 3, strategi pembelajaran. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, media pembelajaran. Mempertimbangkan media pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, evaluasi. Pertimbangan terakhir adalah evaluasi terhadap efektivitas instruksi. Manfaat desain instruksional. Desain instruksional membantu peserta didik dan pendesain instruksional untuk menciptakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional, efektif dan efisien, sehingga dalam proses pembelajaran tercipta komunikasi yang aktif dan interaktif antara pendidik dan peserta didik. Problem Based Learning atau PBL merupakan metode pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan pengetahuan terkait masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran menekankan pada pembelajaran aktif pada siswa. Siswa bertanggung jawab atas pembelajaran dengan mengatasi dan mengevaluasi masalah sebagai dasar pada pembelajaran. Baiklah, selanjutnya karakteristik PBL, di mana yang pertama, pembelajaran berorientasi pada siswa. Pada model PBL, pembelajaran lebih berorientasi pada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung oleh teori konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuan sendiri. Yang kedua, masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik. Masalah yang disajikan otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkan dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga yaitu informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri, di mana dalam proses pemecahan masalah seringkali siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat yaitu dilaksanakan pada kelompok kecil, di mana agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha
membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Yang kelima, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Kelebihan PBL: 1. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah, tingkat tinggi atau kritis. Yang keempat, mengintegrasikan teori dan praktik yang memungkinkan peserta didik untuk menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Dan yang kelima, peserta didik memperoleh keterampilan mengolah waktu. Adapun sintak pembelajarannya, yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Desain instruksional berbasis pada problem based learning. Informasi umum, nama penyusun PPL SDIT Ahmad Dahlan, instansi SDIT Ahmad Dahlan, tahun ajaran 2024-2025, mata pelajaran IPAS, fase C kelas 5, materi makan dan dimakan, alokasi waktu 2 kali 35 menit, atau 1 kali pertemuan. Capaian pembelajaran, peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu yang pertama mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, menentukan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, menyusun rantai makanan di ekosistem yang lebih besar dengan benar. Sarana dan prasarana, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada buku guru dan buku siswa, yang kedua ada alat tulis, yang ketiga ada LKPD. Adapun teknologi yang digunakan, yang pertama ada laptop, ada proyektor, speaker, jaringan internet, smartphone, YouTube, PPT, Google Form, dan WA. Pada kegiatan inti, sintak PBL yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama yaitu guru membagikan PPT kepada peserta didik melalui WA Group. Ini merupakan penerapan dari daring dan bauran. Yang kedua yaitu peserta didik mengamati informasi melalui tayangan dari YouTube yang di-share guru melalui WA Group. Ini juga merupakan pembelajaran daring dan bauran. Yang ketiga yaitu peserta didik menyimak masalah yang terdapat pada video. Yang keempat, guru menampilkan materi pembelajaran dengan PPT interaktif. Yang kelima, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab. Pada sintak PBL yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru memberikan ice breaking kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Yang ketiga, pada sintak PBL yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru memberikan ice breaking kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Yang ketiga, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Yang keempat, guru menjelaskan cara mengisi LKPD. Pada sintak PBL yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Yang pertama, peserta didik mendiskusikan masalah yang terdapat pada LKPD. Yang kedua, peserta didik mencari jawaban yang sesuai dengan masalah yang terdapat pada LKPD. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, yaitu dari buku siswa. Yang keempat, guru membimbing peserta didik mengerjakan LKPD dalam kelompok.
Sintak PBL yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang pertama itu masing-masing kelompok mendiskusikan hasil LKPD-nya. Yang kedua, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian. Yang ketiga, kelompok yang lain memberikan tanggapan terhadap hasil LKPD yang dibacakan dari setiap kelompok yang tampil. Yang keempat, peserta didik mengumpulkan semua hasil diskusi tiap kelompok kepada guru. Pada sintak PBL yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama yaitu guru memberikan apresiasi terhadap semua peserta didik yang telah tampil. Yang kedua, peserta didik bersama guru berdiskusi kembali mengenai LKPD yang telah dikerjakan. Yang ketiga, guru memberikan penguatan materi. Yang keempat, guru memberikan latihan soal melalui Google Form yang ini merupakan kegiatan dari daring dan bauran. Pada kegiatan penutup, yang pertama guru melakukan refleksi kepada peserta didik. Yang kedua, guru dan peserta didik bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.